20 November yang lalu itu dilakukan pertemuan, dan pertemuan itu isinya adalah penyampaian tuduhan-tuduhan terhadap diri saya pribadi sebagai Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Berbagai macam tuduhan, bahkan tuduhan-tuduhan yang merupakan tuduhan pidana. Pada kesempatan itu saya sampaikan bahwa sikap saya adalah sikap menjaga hak-hak. Ada 3 hak yang bagi saya wajib saya jaga. Yang pertama adalah hak saya pribadi sebagai ahlu syahadah, bahwa saya berhak diperlakukan adil. Bahwa perlakuan adil itu berarti apapun yang menyangkut diri saya berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan tabayun, untuk melakukan klarifikasi dari apapun masalah yang dianggap menyangkut diri saya. Yang kedua yang saya wajib menjaga adalah hak dari maqam ulama, bahwa maqam ulama itu harus dijaga, tidak boleh diciderai, tidak boleh ada sesuatu yang dibiarkan menjadikan maqam ulama itu jatuh, menjadi berkurang kehormatannya, terutama dalam hal wibawa para ulama untuk menyampaikan tuntunan syariat, untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan syariat, karena ulama ini bertanggung jawab memberikan bimbingan syariat kepada umat. Pada tanggal 20 November yang lalu dilakukan suatu pertemuan yang disebut sebagai Rapat Harian Suriah. Rapat Harian Suriah itu sendiri, kecuali memang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama memiliki bobot yang tinggi, kita tahu bahwa Suriah itu sendiri adalah perwujudan simbolis dari wewenang dan wibawa ulama, karena Suriah itu dibentuk sebagai wadah dari para ulama untuk membuat kebijakan-kebijakan bagi organisasi, untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi. Walhasil bahwa Suriah itu sendiri adalah perwujudan simbolis dari wibawa ulama, yang tentu bukan hanya di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama saja, tetapi juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas, karena di situ tempatnya para ulama. Tanggal 20 November yang lalu itu dilakukan pertemuan, dan pertemuan itu isinya adalah penyampaian tuduhan-tuduhan terhadap diri saya pribadi sebagai Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Berbagai macam tuduhan, bahkan tuduhan-tuduhan yang merupakan tuduhan pidana, bahwa saya dituduh melakukan tindakan-tindakan pidana. Itu disampaikan di dalam rapat tersebut. Banyak peserta rapat, para kiai, para rois maupun para khatib yang pada waktu itu meminta supaya saya dihadirkan untuk memberikan tabayun. Kiai Idris Hamid, Kiai Ubaidillah Faqih, Kiai Mu'al Thohir dan lain sebagainya, banyak peserta rapat yang minta supaya saya dihadirkan, ya, termasuk juga bahkan pengurus-pengurus Tanfidiyah lainnya yang dianggap relevan dengan masalah supaya dihadirkan, tetapi itu tidak dilakukan. Maka yang terjadi dalam pertemuan itu adalah penyampaian tuduhan-tuduhan tanpa sedikit pun ada ruang bagi saya untuk diperiksa dan memberikan tabayun sama sekali. Nah, memang sebelum itu saya pernah 2 kali dipanggil secara pribadi oleh Rois Am dengan pesan bahwa saya harus datang sendirian tanpa membawa teman siapapun. Beliau minta pertemuan 4 mata. Dalam 2 pertemuan itu beliau menanyakan sejumlah hal. Yang pertama, pertemuan pertama saya jawab secara umum, dalam pertemuan kedua saya jawab dengan lebih rinci
dengan menyertakan dokumen-dokumen sebagai data kepada Rois Am. Tetapi di dalam rapat tanggal 20 November itu tidak sedikit pun jawaban, klarifikasi, informasi dari saya disampaikan kepada rapat, apalagi dipertimbangkan. Disampaikan kepada rapat pun tidak, jadi hanya tuduhan-tuduhannya saja yang disampaikan dalam rapat itu. Sampai kemudian entah bagaimana prosesnya, tiba-tiba keputusan diambil alih oleh Rois Am dan 2 orang wakil Rois Am, dan kemudian muncul risalah rapat yang sebelum dikirimkan kepada saya sudah disebarluaskan di media-media sosial, yang isinya ya lagi-lagi persis tuduhan-tuduhan yang dianggap sudah sebagai penetapan hukum beserta vonis bahwa saya harus mengundurkan diri dalam waktu 3 hari atau diberhentikan. Nah, saya sampaikan kepada para sesepuh mustasyar bahwa ini berarti hak-hak saya sebagai ahli syahadah sama sekali diabaikan. Bahwa saya diperlakukan seperti kafir harbi yang halal kehormatan saya. Karena saya hanya dituduh tanpa diperbolehkan memberikan klarifikasi sama sekali. Ini yang pertama, hak saya sama sekali diabaikan. Yang kedua, hak dari makom ulama. Apabila cara berembuk dan membuat keputusan seperti tanggal 20 November itu dibiarkan, diterima, maka seolah-olah apa yang dilakukan oleh pada tanggal 20 November itu seolah-olah diperbolehkan oleh syariat. Karena yang ikut di dalam pertemuan itu adalah para Suriah PBNU yang punya atribut ulama. Ulama melakukan itu dan diterima berarti halal secara syar'i. Nah, ini tentu luar biasa berbahaya karena ada satu tindakan, satu proses yang ya kecuali bahwa saya ngaji sekian lama ini salah semua, yang batil, tapi kalau dibiarkan kemudian orang menganggap itu sudah benar, sehingga cara seperti itu diperbolehkan oleh syariat. Tentu ini sangat mencederai hak dari makom keulamaan. Ulama yang mestinya berpikir dan bertindak berdasarkan ilmunya, melakukan seperti yang terjadi di tanggal 20 November itu, yang kalau itu tidak dinyatakan batil, berarti ya akan ada anggapan bahwa apa yang dilakukan itu boleh, sudah sesuai dengan syariat. Nah, yang ketiga yang wajib dijaga, wajib saya jaga adalah hak dari jam'iyah. Bahwa jam'iyah ini memiliki tatanan. Jam'iyah ini memiliki aturan-aturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan seterusnya, yang tidak boleh diciderai. Karena sekali tatanan dan aturan itu diabaikan, maka keseluruhan keberadaan jam'iyah ini menjadi tidak ada artinya. Karena jam'iyah itu intinya adalah nizam. Dan nizam itu disepakati melalui permusyawaratan yang sah. Dalam hal ini permusyawaratan tertinggi adalah muktamar yang menyepakati ADART. Nah, kalau nizam ADART ini diabaikan, maka tidak ada gunanya lagi ada nizam jam'iyah. Tidak ada artinya. Nah, rapat yang seperti saya gambarkan tadi itu tiba-tiba membuat keputusan meminta saya mundur atau diberhentikan. Padahal rapat harian Suriah dalam ADART tidak punya wewenang sama sekali untuk memberhentikan mandataris muktamar. Sedangkan saya ini adalah mandataris muktamar. Jadi ini ada rapat yang membuat keputusan di luar wewenangnya. Ini berarti menciderai hak jam'iyah untuk dipelihara nizamnya. Nah, Bapak para kiai yang saya hormati, mengenai tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada saya, ya. Pertama, saya merasa bahwa apabila saya membuat keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan di luar forum atau wahana yang semestinya, maka penjelasan saya juga akan sia-sia. Sering dalam berbagai pertemuan saya diminta untuk membuat penjelasan, tapi untuk membuat penjelasan detail
Tentu sia-sia karena melibatkan dokumen-dokumen yang kompleks, melibatkan penjelasan yang panjang lebar. Ya. Tapi saya bisa katakan bahwa semua yang dituduhkan itu, apabila dianggap benar, maka itu berarti sepenuhnya fitnah. Semua yang dituduhkan kepada saya itu adalah fitnah. Dan apabila saya diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan, maka sebetulnya semuanya bisa saya jelaskan dan akan ditemukan kesimpulan bahwa tidak ada masalah atau kesalahan apapun yang telah saya lakukan, karena semuanya didukung dengan penjelasan mengenai proses, tata cara, mekanisme, dokumen-dokumen yang jelas-jelas sah menurut tatanan organisasi. Saya kira bahwa kemudian tuduhan-tuduhan itu dilempar ke media sosial, itu bukan sesuatu yang tanpa sengaja. Saya menduga bahwa itu sengaja dilakukan seperti itu untuk memperluas sebaran fitnah itu, sehingga orang menjadi bingung tentang mana yang benar, mana yang salah. Orang kemudian terjebak dalam prasangka-prasangka saja, sehingga yang muncul adalah emosi, sentimen-sentimen negatif, mungkin kemarahan kepada saya karena fitnah-fitnah tersebut, karena tuduhan-tuduhan itu. Ini berarti bahwa memang yang diinginkan dari semua ini bukan kebenaran, tapi semata-mata untuk menyingkirkan, menjatuhkan atau menyingkirkan saya pribadi. Nah, demikian yang saya sampaikan kepada para sesepuh Mustasar, dan saya menekankan bahwa untuk menjaga hak-hak seperti yang saya sampaikan itu, maka rapat yang disebut rapat harian Suriah PBNU tanggal 20 November itu harus dinyatakan batil. Wa kullu ma yatawalladu minhu juga batil, karena sumbernya dari satu hal yang batil. Karena rapat harian Suriah itu batil, semua yang didasarkan ke rapat itu, apakah itu pleno di Hotel Sultan, apakah surat-surat yang dibuat terkait dengan itu harus dinyatakan semuanya batil. Sebab kalau tidak, maka hak-hak yang saya sebut tadi akan rusak dan tidak terjaga. Bagi saya sebetulnya apabila memang ada kemauan untuk melihat masalah ini dan prosesnya secara objektif, menurut saya ini soal yang sangat jelas. Saya sampaikan kepada teman-teman, ini wadih kasamsid duha. Dan secara bercanda saya bilang, kalau ada orang bingung melihat masalah ini berarti fi qulubihim marad. Karena jelas sekali, orang dituduh dengan macam-macam tuduhan yang serius sampai kepada tuduhan kriminal, tapi sama sekali tidak diberi hak untuk menjawab tuduhan, dan kemudian berdasarkan tuduhan itu begitu saja dibuat vonis oleh pihak yang tidak berwenang membuat vonisnya gitu. Nah, saya kalau ada orang bilang bingung itu saya tidak tahu bagian mana yang membingungkan dari ini. Nah, maka saya justru juga agak heran kenapa ada sebagian mengatakan ingin netral soal ini. Kalau ada hak ada batil, itu netral itu seperti apa lalu? Kalau yang satu hak satu batil itu netralnya itu seperti apa? Ini seperti netral antara maling dengan polisi. Nah, ini para kiai, para masyayikh yang saya muliakan, yang kemarin saya sampaikan, dan kemudian dilakukan diskusi di antara para masyayikh, sementara di tempat pertemuan lain yang lebih banyak pesertanya dari PWPC dan pengasuh-pengasuh pesantren itu juga dilakukan musyawarah tersendiri, yang hasilnya kurang lebih sama, menuntut untuk segera islah, dan kemudian mempersiapkan muktamar bersama. Jangan sampai ada dua muktamar sebagaimana tadi disebut oleh Kiai Atib Rafiuddin, dan diberi tenggat juga, diberi deadline 3 hari harus bisa islah. Saya tentu saja menyatakan saya siap untuk islah, saya siap. Saya kira sudah banyak yang melihat pernyataan saya di akhir pertemuan itu karena juga tersebar. Saya siap melakukan klarifikasi dengan cara apapun, kapanpun, dimanapun, dengan menghadirkan semua saksi dan bukti yang diperlukan. Karena saya terbuka sejak awal sebetulnya.
Maka sebetulnya itu yang paling mengherankan, kenapa saya dilarang? Dilarang memberikan tabayun, kenapa itu yang saya tidak habis pikir. Makanya saya katakan kalau itu diperbolehkan, ini berbahaya sekali bagi martabat keulamaan itu sendiri. Dan berkali-kali diundang, ketika diundang di Tebuireng saya datang, Roy Sam tidak datang. Kemudian ada yang diutus, yaitu Pak Muhammad Nuh dan Saudara Nur Hidayat. Dan ketika tidak dipertemukan di satu majelis bersama saya supaya dikonfrontasi, mereka menolak. Mereka meminta bertemu sendiri-sendiri sehingga saya harus menunggu sekitar 2 jam. Tapi saya ikut saja karena ini mustasar, ya saya ikut saja. Kemudian di Lirboyo kemarin saya juga hadir, bahkan bersama teman-teman, semua yang dari jajaran PBNU, tapi Roy Sam tidak hadir. Nah, sedemikian rupa sampai saat ini. Begitu dibacakan kesepakatan dari Majelis PBNU dan PCNU serta pengasuh pesantren itu bahwa harus islah. Pada saat masih dibacakan saya langsung mengirim WA kepada Roy Sam, mohon waktu untuk menghadap. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Tadi pagi saya mengirim surat resmi melalui Dikdaya kepada beliau juga untuk memohon kesempatan menghadap. Ya, kita lihat nanti apakah ada jawaban atau tidak. Nah, sebetulnya saya masih ada yang muskil, misalnya bahwa ya kalau saya mau islah, saya sudah nyatakan taslim, saya sejak awal, sejak detik pertama saya menghendaki islah karena saya tidak ingin, bukan soal mempertahankan diri atau katakanlah memperebutkan sesuatu, karena saya tidak ingin keutuhan organisasi ini terganggu. Bukan soal, jadi buat saya ini bukan hanya sebetulnya bukan hanya soal membela kebenaran misalnya, bukan hanya soal itu. Tapi soal juga bagaimana mempertahankan keutuhan organisasi. Maka saya ingin islah. Tapi saya tegaskan bahwa islahnya harus islah binaan al-haq. Islahnya kan harus binaan al-haq. Mana yang benar harus dinyatakan benar, mana yang salah harus dinyatakan salah. Kemudian kesalahan-kesalahan pribadi kalaupun ada, dimaafkan. Sesederhana itu. Tapi harus dinyatakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak mungkin islahnya lalu seperti bagi-bagi kue, sudahlah kamu ngalah dikit, kamu nanti dapat ini misalnya gitu. Tidak. Menurut saya itu tidak bisa karena tidak boleh kita melakukan sesuatu apapun itu binaan al-batil itu tidak boleh. Jadi kalau islah ya harus binaan al-haq. Nah saya sudah tegaskan bahwa saya siap. Nah muskilnya itu kalau Roy Sam tetap menolak. Nah ini lalu bagaimana itu yang tadi juga saya tanyakan ya pada teman-teman dan sampai sekarang belum ada yang tahu gitu. Gimana kalau di sana terus menolak. Karena penolakan untuk berkomunikasi juga bukan cuma sekarang, sejak kemarin-kemarin. Jadi tanggal 20 itu ada rapat suriah, tanggal 21 pagi saya langsung mengirim pesan mohon menghadap dan sampai sekarang tidak dijawab ya, tidak diberikan kesempatan sampai sekarang. Sejak 21 November pagi. Sekarang sudah 22 Desember, sudah sebulan. Kemarin saya ulangi lagi sampai sekarang juga belum ada jawaban. Nah, saya sendiri tidak mengerti. Beberapa seperti Kiai Said Akil Siraj itu sempat menyampaikan kemarin, ini ada apa sebetulnya? Masa cuma urusan yang dibicarakan itu saja lalu bikin jadi ya katakanlah mokong seperti ini. Jadi seolah-olah ada apa di balik itu? Saya sendiri bilang saya juga tidak mengerti. Nah, maka ya sekarang saya menunggu bagaimana respon dari Roy Sam dan bagaimana tindak lanjut dari para masyayikh mustasar tersebut. Ada hal-hal yang merupakan cerita-cerita pribadi tapi saya tidak ingin sampaikan kepada siapapun karena ini soal pribadi, saya ingin batasi hanya pada masalah organisasi yang layak untuk diketahui secara umum. Ini saya kira para kiai, jadi saya sepenuhnya siap untuk menempuh cara apapun demi maslahat organisasi ini. Ya. Dengan menjaga tiga hak yang tadi saya sebutkan. Karena itu hak yang mutlak. Kalau saya tidak diberikan hak saya sebagai ahlu syahadah, itu kan sama halnya saya ini dihukumi sebagai kafir harbi.
Kalau makom ulama itu tidak dihormati dengan ketentuan norma-norma martabat, wewenang, dan ketentuan syariatnya, lalu apa gunanya ada ulama? Kalau tatanan organisasi juga diabaikan, lalu juga apa artinya ada jamiah? Maka intinya sebetulnya 3 hal itu, bagaimana hak-hak itu dijaga. Selebihnya bahwa kemarin ada yang melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, saya kira saya sangat terbuka untuk bisa memaafkan. Sampai sekarang insya Allah ya, saya tidak punya katakanlah perasaan yang pribadi, ya, perasaan pribadi yang menghalangi saya untuk terus berupaya menjalin komunikasi, mengupayakan islah dan membuat perbaikan bersama-sama. Jalan keluar dari ini tidak ada sama sekali selain muktamar yang dipimpin bersama oleh Ketua Umum dan Rois Am. Tidak ada jalan keluar yang lain. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, maka itu berarti membuka pintu perpecahan bagi jamiah ini. Nah, saya berharap bahwa para kiai, para ulama juga tidak berputus asa untuk terus mengupayakan jalan maslahat bagi jamiah ini, memberikan taujihat kepada para kader, para pimpinan jamiah, dan juga tentu saja mendoakan jamiah dan para kadernya ini semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.